Selamat siang Dewan Juri yang terhormat serta para hadirin. Hari ini kami dari tim oposisi hadir dengan sikap tegas dan argumen kuat untuk menolak mosi yang menyatakan bahwa dinasti politik membawa lebih banyak dampak buruk daripada dampak baik bagi demokrasi. Mengapa kami menolak mosi ini? Karena mosi ini terlalu sempit dalam menilai realitas kompleks demokrasi kita. Dinasti politik bukanlah suatu hal yang jahat secara inheren. Dinasti politik adalah fenomena yang muncul dalam konteks sistem pemilihan umum langsung di mana rakyat memiliki hak penuh memilih wakilnya. Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang berlatar belakang keluarga politik atau tidak, tapi bagaimana mekanisme demokrasi ini berjalan secara transparan, adil, dan partisipatif. Saya akan memberikan definisi yang adil dan relevan. Bahwasannya dinasti politik di sini kita artikan sebagai situasi di mana beberapa anggota keluarga yang berbeda generasi atau cabang keluarga ikut berpartisipasi dalam jabatan publik melalui jalur demokrasi, yakni pemilihan umum yang langsung, terbuka, dan konstitusional. Ini bukan sama dengan politik warisan ala monarki atau mekanisme otomatis tanpa kompetisi. Demokrasi adalah sistem terbuka di mana setiap warga negara punya hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri, berkompetisi, dan dipilih oleh rakyatnya. Jadi, siapapun itu, baik itu anak pejabat, anak tukang bakso, aktivis, dosen, ataupun pengusaha, asalkan mereka mendapatkan mandat yang sama dari rakyat, ia berhak untuk memimpin. Bahkan di banyak negara demokrasi mapan, partai politik seringkali terbentuk keluarga dan tampilkan figur yang berasal dari dinasti. Tapi itu semua diterima selama proses pemilu berlangsung adil. Saya akan berikan argumen-argumen saya mengapa saya sangat tidak menyetujui, sangat menolak mosi yang diberikan Dewan Juri kali ini. Yang pertama ialah dinasti politik tidak secara otomatis merusak demokrasi, melainkan proses dan sistemlah yang menentukannya. Pertama, kita luruskan bahwa kerusakan demokrasi bukan soal dinasti politik. Demokrasi menjadi rusak saat pilihan menjadi sempit ketika ada monopoli kekuasaan, manipulasi politik, intimidasi, atau tidak ada transparansi. Dinasti politik hanya menjadi masalah jika didukung sistem yang lemah, misalnya tanpa kontrol publik, dan lembaga pengawas yang kuat. Mari kita lihat contoh konkret di Indonesia, yaitu Gibran Rakabuming Raka, anak dari mantan Presiden Joko Widodo yang mencalonkan dirinya melalui proses elektoral yang terbuka. Dia harus menghadapi kompetisi, debat, dan akhirnya rakyatlah yang menentukannya. Rakyat punya pilihan, bukan dipaksa. Artinya, akar demokrasi inilah tetap utuh. Kalau kita menghakimi hanya karena seseorang punya ayah pejabat atau keluarga bakal kawal jabatan yang sama, kita sedang melenggangkan diskriminasi politik yang tidak demokratis. Kalau rakyat suka memilih calon dinasti, itu bisa jadi karena rekam jejak dan kapasitasnya yang memang layak, bukan semata karena nama belakangnya. Argumen kedua saya ialah fokus utama harus pada akuntabilitas dan transparansi, bukan silsilah keluarga. Masalah sebenarnya bukan soal dinasti atau keturunan, tapi soal kualitas pemimpin itu sendiri. Masalah sebenarnya itu, apakah mereka menjalankan tugas dengan jujur, berintegrasi, dan profesional? Apakah mereka terbuka terhadap kritik dan pengawasan? Politik adalah soal kekuasaan dan pelayanannya kepada rakyat. Kalau ada pejabat korupsi, entah dia dari dinasti maupun bukan, harus diproses hukum secara tegas. Menolak calon hanya karena keluarganya adalah praktek anti-demokrasi yang diskriminatif. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan hak politik yang diamanatkan konstitusi. Malahan, ada banyak pemimpin dari dinasti yang kemudian menunjukkan kinerja positif dan mampu memperbaiki daerahnya. Kalau kita mempersempit ruang kandidat berdasarkan garis keturunan, kita menutup kemungkinan munculnya kader berkualitas yang kebetulan lahir dari keluarga politik. Argumen ketiga saya ialah dinasti politik ini bisa memberikan stabilitas dan konsistensi kebijakan yang baik untuk pembangunan. Kritik umum pada dinasti politik adalah bahwa mereka merusak regenerasi dan menghambat partisipasi. Tapi mari kita lihat sisi positifnya. Dalam banyak situasi, keberlanjutan program dan kebijakan yang jadi tantangan besar dalam demokrasi bisa terjaga melalui dinasti yang meneruskan agenda kebijakan yang sudah baik. Tidak jarang pasangan suami istri kepala daerah secara berurutan mampu melanjutkan pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan yang belum selesai. Beda dengan daerah yang ujuk-ujuk ganti, semua pemimpin sering terjadi kebijakan yang terputus, birokrasi tertatih-tatih, dan masyarakat jadi bingung arah pembangunan. Kenapa kita harus menolak dinasti politik tanpa melihat bagaimana mereka mampu membawa stabilitas dan kesinambungan pembangunan? Asal diawasi ketat oleh lembaga pengawas dan publik, dinasti politik ini bisa menjadi pilar positif demokrasi.
Argumen keempat saya ialah hak politik adalah hak konstitusional semua warga negara dan tidak boleh didiskriminasi berdasarkan silsilah. Hal ini sangatlah penting sekali. Setiap warga negara apapun latar belakangnya punya hak yang sama untuk dipilih dan juga memilih. Kalau kita memandang dinasti politik sebagai sesuatu yang keliru dan harus dicekal, itu berarti kita mencabut hak konstitusional warga hanya karena garis keturunan. Di sini letak ketidakadilan dalam mosi ini. Faktanya, banyak figur yang lahir dari keluarga politik justru menunjukkan prestasi, rekam jejak, bersih, dan dicintai rakyat. Ini bukan soal mereka berpura-pura netral, ini soal mereka dipilih oleh rakyat. Apakah kita mau menghapus hak demokrasi hanya karena mereka lahir dari keluarga politik? Ini jelas diskriminasi yang bertentangan dengan semangat demokrasi hak asasi manusia. Jika dikatakan bahwa dinasti politik meningkatkan potensi korupsi dan nepotisme, namun korupsi dan nepotisme ini bukan eksklusif milik dinasti politik. Banyak pejabat dari latar belakang non-dinasti juga terlibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa masalah utamanya terletak pada lemahnya sistem pengawasan dan integritas individu, bukan siapa calon pemimpinnya berdasarkan garis keturunan. Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah memperkuat fungsi lembaga pengawas dan mendorong transparansi serta partisipasi publik, bukan melarang orang dari keluarga politik berkecimpungan dalam pemerintah. Jadi intinya, dinasti politik tidak secara otomatis membawa lebih banyak dampak buruk. Yang merusak demokrasi adalah sistem yang tidak transparan, pengawasan yang lemah, dan ketidakadilan politik. Selama proses pemilihan berlangsung secara jujur, adil, dan terbuka, dinasti politik tetap dalam bingkai demokrasi. Rakyat punya suara terakhir menentukan siapa yang mereka pilih. Kita tidak bisa menyalahkan seorang hanya karena dia anak pejabat atau orang terkenal. Itu sama saja menghilangkan hak demokrasi rakyat. Karena demokrasi adalah tentang pilihan rakyat. Oleh karenanya, kami dari tim oposisi sangat yakin menolak mosi ini dan menyatakan bahwa dampak dinasti politik bergantung pada sistem demokrasi itu sendiri, kualitas pemimpin, dan partisipasi aktif rakyat sebagai pengawas utama kekuasaan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami serahkan putusan kepada kebijakan rakyat dan bijaksananya. Bangga menjadi tim oposisi.